Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tripandi Ahmad ingin membuat video tentang hutan konservasi. Berlimpahnya ekosistem hutan di Indonesia menyebabkan banyaknya spesies flora dan fauna endemik. Namun, semakin lama, semakin banyak hutan yang rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukan tindakan konservasi di alam. Oleh karena itu, hutan konservasi didirikan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Pertama, pengertian dan fungsi hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta tujuan utama dalam kegiatan konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Luas hutan konservasi di Indonesia yaitu seluas 27 juta hektar, dan yang terluas yaitu terletak di Papua seluas 9 juta hektar. Hutan konservasi dibagi atas 3 jenis kawasan yang bernama yaitu kawasan suaka alam atau KSA, 2 kawasan hutan atau pelestarian alam, 3 taman buru. Oke, di sini saya akan membahas tentang ekosistem alami yang terbentuk di hutan konservasi. Yang pastinya pertama, pasti ada campur tangan manusia, karena di hutan konservasi itu pastinya terdapat flora dan fauna khusus atau endemik hanya terdapat di suatu tempat di seluruh muka bumi, atau langka atau terancam punah, seperti harimau, orangutan, badak, gajah, dan beberapa jenis burung seperti elang, elang Garuda, elang Jawa, serta beberapa jenis tumbuhan seperti ramin. Jenis-jenis ini biasanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Oke, karena terlalu banyak hutan konservasi di Indonesia, maka saya mengambil salah satu, yaitu di Taman Nasional Kerinci Seblat. Ekosistem yang terbentuk yang pertama yaitu flora. Flora di Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat tidak kurang dari 4.000 jenis tumbuhan, di mana 60% dari jenis tersebut terdapat di hutan dataran rendah. Tumbuhan yang mendominasi adalah suku Dipterocarpaceae, Fabaceae, Lauraceae, dan Maitraceae, dan Bombaceae. Terdapat juga sebesar 300 jenis anggrek, berbagai spesies bambu, kayu manis, rotan, dan edelweiss yang langka. Selain itu, terdapat bunga terbesar yaitu Rafflesia arnoldi, Rafflesia hasselti, dan bunga tertinggi di dunia yaitu Arboponus titanium, serta flora langka kantong semar dengan nama lain Nepenthes sp. Jenis flora khas dengan sebaran teratas dapat dijumpai di kawasan ini, yaitu Pinus strain kerinci atau Pinus mercusi strain kerinci, kayu pacet atau Harpulia arborea, paki sungsang yaitu Diera costutata, dan bunga Rafflesia arnoldi. Dan sekarang masuk ke dalam fauna. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan rangkaian tidak terputus hutan hujan dataran rendah sampai pegunungan, termasuk hutan pinus tropis alami, hutan rawa gambut, dan danau air tawar. Kawasan ini merupakan habitat sebagian besar burung-burung Sumatera. Terdapat lebih dari 371 jenis burung, 17 jenis diantaranya endemik Sumatera, lebih dari 85 jenis mamalia, 7 jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptilia. 2 spesies kunci atau yang menjadi fokus pengelolaan adalah harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Oke, itu tadilah video tentang ekosistem alami yang terbentuk oleh hutan konservasi. Jadi sejak 2009 setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN setiap tahunnya.
Oke, sekian dari saya Tripandi Ahmad. Semoga video tadi bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Sekian, terima kasih.